Assalamualaikum Pak Mas Rukin. Waalaikumsalam. Wah, Ya, Waalaikumsalam semangat nih Pak warahmatullahi Mas Rukin nih. wabarakatuh. weh, ini Udah Bang. udah jadi RA lagi, Resident Outer, hebat. Masya Allah, Bu Ari ini yang seger banget ini suaranya. Iya, Kalah, kalah Bu Krisna kayaknya dengan Bu Ari itu, Masya oh kalah Allah. banget, jauh banget ya. Udah Aisyah. jalan lari, lari cepat ya. Iya, Saya jalan di tempat ya, lari cepat. Iya, itu hebat, penyupport juga beliau itu luar biasa ini. Iya. hebat Bu Ari. Waktunya hebat, produktif banget. Produktif Ya, banget. produktif sekali ya. Ya, kita banyak berguru sama Bu Ari ini, Bu Ari, hebat ya. ini. Andainya dekat rumah saya di Lombok ya, tiap malam saya ke sana biar suaminya tidak marah-marah. Saya gini-gini udah ini apa? Jomblo, Pak. Apa itu? Jomblo saya, jomblo. Ya Oh, saya oh Bu, jomblo. Masa? lebih Tunggu. lebih tua saya Bu. Sama-sama ini kita banyak yang jomblo nih Pak, banyak jomblo-jomblo Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Iya, warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. alhamdulillah Bu Lela bisa gabung nih. Bu Lela kemana? Sibuk terus Bu Direktur, Lela. Udah berapa direktris. ini? Udah berapa kali nggak ikut? Bu Lela jalan-jalan terus sih. Melanglang Buana Bu Lela. Lang-lang Buana, wes mantap. Banyak Lagi cerita itu Bu. jalan-jalan. Banyak kisah itu Bu. Pokoknya di grup ini saya pribadi ketemu sama teman-teman yang hebat ini, Masya Allah. Saya banyak belajar nih. Pak Tuh Marsukin Pak, juga. Pak Mas Rukin juga semangatnya membara banget. Saya sampai sampai ter, Iya, produktif. sampai apa namanya tergopoh-gopoh ngikutinnya. Belum sempat baca ini udah datang lagi. Belum sempat baca udah datang lagi. Aduh, hanya belajar. Kan gurunya itu Bu Ari, gurunya. Bu Ari terus ngajak kita ngejos terus, gercep-gercep. Weh lah. Bahkan saya kepikiran loh, kalau ini tidak bisa saya ngisi, aduh susah. Makanya tadi saja full di kelas. Jadi belum sempat saya mulai untuk menari-narikan tangan saya, belum ini. Belum lagi ini kesibukan tadi kita bikin RHK ini untuk laporan kinerja. Alhamdulillah jam 2, jam Oh iya, 14.45 baru selesai saya print, serah, aman sudah. Tinggal kesempatan saya nanti untuk bagaimana mendengar teman-teman yang hebat-hebat ini, saya bilang. Sudah Jam 2 Pak mau dimulai. Oke, bisa dimulai sekarang? Pak, Ya. Pak. Di, bisa direkam kan ya? Sudah Direkam Bu, kan? Miss Inscript, Sudah Oh ya, ya, direkam. Inscript ya, ya. 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 Oke. Bisa kita mulai ya, kalau begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur siang ini kita bisa bertemu kembali dalam acara Teaching Each Other dari yang diselenggarakan oleh komunitas pensiunan inspiratif. Dan kesempatan hari ini kita kedatangan tamu yang akan berbagi pengalaman, yaitu Bapak Marsukin dari Lombok Timur, dari Wanasaba, yang akan membawakan topik kebersamaan modal meraih impian. Untuk itu saya persilahkan Pak Marsukin mempresentasikan materinya atau melakukan sharing selama 25 menit, dan selanjutnya nanti akan kita buka tanya jawab untuk mendalami apa yang sudah dipresentasikan atau disampaikan oleh Pak Marsukin. Waktu saya serahkan ke Pak Marsukin 25 menit untuk presentasi. Silakan Pak. baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore bagi teman-teman di non-muslim. Ya, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan. Yang patut kita bersyukuri adalah kesempatan di sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Pak Marsukin, ya, Marsukin MR. Kemudian terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Sugeng yang telah memandu acara ini.
kemudian kepada teman-teman yang bisa hadir pada sore hari ini. Baik, pada kesempatan ini kami mencoba untuk mengangkat sebuah tema, yaitu kebersamaan adalah modal meraih impian. Tentunya pada setiap manusia itu ingin menggapai sebuah kesuksesan. Untuk mencapai kesuksesan itu, hendaklah dimulai dengan adanya kebersamaan. Tanpa kebersamaan, itu tidak akan pernah terwujud sebuah keinginan atau impian kita sebagai manusia. Bila mana kita ingin mencapai sebuah kesuksesan dalam pendidikan, ingin sukses dalam karir, ingin sukses dalam keluarga, dan ingin sukses dalam kehidupan sosial, hendaknya dimulai dari kebersamaan. Contoh yang melekat pada kita Bapak Ibu, sebuah karir. Kita ingin sampai kepada sebuah karir, itu adanya kebersamaan. Karena kebersamaan itu sendiri adalah sama artinya kita membangun sebuah kekuatan. Saya katakan demikian Bapak Ibu. Kebersamaan bukan membuat kita lemah, justru akan membuat kita semakin kuat. Perbedaan yang di groove ini tentunya banyak perbedaan profesi kita yang berbeda. Ada yang profesinya sebagai guru seperti saya, ada yang profesinya atau yang ahli dalam bidang nuklir, ada yang di pertambangan, kemudian ada juga yang ahli dalam bidang kesehatan. Dengan adanya kebersamaan ini akan memperkuat kita yang lemah menjadi kuat. Makanya saya katakan bahwa jangan pernah katakan bahwa perbedaan profesi itu akan menjauhkan kita. Justru akan mendekatkan kita. Contoh, nih Pak Sugeng dan teman-teman yang saya hormati, saya berawal dari seorang guru honorer, guru swasta. Sejak tahun 1996, mengabdikan diri di swasta. Dan bergelut dalam kehidupan bermasyarakat, itu saya sebagai pengurus pimpinan di masyarakat itu sendiri. Sehingga dari situ saya berangkat untuk merangkai sebuah kebersamaan itu adalah modal untuk mencapai impian. Contoh, seorang tokoh masyarakat atau saya sendiri yang pernah mengalami, saya ingin membentuk sebuah kegiatan. Kalau saya sendiri itu tidak akan segera terwujud cita-cita saya atau keinginan saya. Oleh karena itu, saya kumpulkan beberapa tokoh-tokoh, kita kumpulkan. Di kesempatan itu, saya bisa mengkolaborasikan apa yang ada pada diri saya untuk kita pecahkan bersama. Karena apa? Karena dalam kebersamaan tidak akan terjadi sebuah keretakan. Kalau kita sudah bersatu, kita sudah kuat namanya itu. Jadi, Bapak Ibu yang bisa hadir pada kesempatan teaching ini, itu saya berbagi pengalaman. Contoh yang paling dekat saya rasakan di sini adalah dengan kebersamaan yang dirakit oleh Inscript melalui Nulis Jadi Duit yang dipimpin oleh Teh Hindari Mastuti. Itu saya salut betul beliau, seorang sosok wanita hebat yang bisa menyatukan kita. Jadi dari situ saya berangkat di tahun 2005 awalnya. Di situ saya masih pusing-pusing, pikir gimana. Ternyata di Februari 2026 ini, Masya Allah, saya betul-betul terpanggil untuk bersatu melalui Inscript, Nulis Jadi Duit, kemudian diarahkan lagi, diundang lagi. Nah, saya diundang untuk masuk di
Beyond Writer. Jadi ternyata di dalam kebersamaan akan muncul satu keindahan dan sampai kepada satu keinginan kita. Alhamdulillah juga saya di resident author. Ini ada Teh Ari, Bu Ari ya, Bu Ari Widowati. Nah ini yang ngundang saya, beliau itu makanya luar biasa. Jadi dalam kesempatan yang baik ini, saya berbagi pengalaman, saya mengangkat sebuah tema kebersamaan. Mari kita perkuat kebersamaan. Di situ kita harus ingat bahwa kita sendiri loh. Mungkin kita bisa berlari cepat. Mungkin ini. Akan tetapi kita bisa melangkah lebih jauh apabila kita bersama. Nah ini. Kalau kita bersama, contohnya dengan adanya NGD, nulis jadi duit, kemudian masuk di member ini, kita melangkah bersama, maka saya sampai dah di resident author. Itulah Pak Sugeng yang mungkin sekilas yang bisa saya sampaikan di kesempatan ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir bisa menerima, dan saya pribadi juga siap untuk menerima pertanyaan yang sifatnya inspiratif bagi kita semua. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam warahmatullahi persatuan. wabarakatuh. Ya, terima kasih ini. Matur tampi asih Pak Marsukin. Matur tampi asih. Sama-sama. Ya, ini Sama-sama. bahasa Sasak ya, matur tampi asih. Terima kasih kalau Matur di Bandung, hatur nuhun pisan. nuhun, Ya, ya. hatur nuhun pisan ya. Matur Ya. nuhun, matur tampiasi. Ya, oke. Matur tampi asih. Ya, terima kasih. Nah, ini Pak Marsukin yang telah berbagi. Intinya tadi kan sebenarnya kebersamaan bisa juga dimaknai dengan ini ya, manfaat untuk silaturahim ya, silaturahmi, kita menyambung persaudaraan itu ternyata bisa mendekatkan apa yang kita cita-citakan ya, kita bertemu dengan orang-orang yang baik, orang yang saling mendukung ini. Nah, barangkali ada pertanyaan ini Pak Marsukin sebentar, ini mengajar di SMK Kesehatan Hamsar ya di Pringgabaya. Iya, dulu saya Oh, sejak tahun 2015, saya kepala sekolah Pak Sugeng. ya. Kemudian di tahun 2022, saya kan sudah berubah posisi. Artinya saya sudah menjadi P3K. Alhamdulillah di tahun Hmm. 2002. Sejak pengabdian tahun 1996 jadi guru honorer, tahun 2022 itu Allah takdirkan saya menjadi guru P3K. Kemudian saya lepaslah kepala sekolah itu. Kenapa? Karena saya sudah P3K-nya di MTS Negeri 3 Lombok Timur. Itu informasi jelas. Oke, oke. Sekarang udah nggak tidak di SMK Kesehatan Hamzah lagi ya, sudah di Guru MTS biasa di saja. Lombok Timur. Ya, Iya, guru iya. MTS Lombok Oke, Timur. Oke. oke. Baik, terima kasih. Barangkali ada pertanyaan silahkan. Bu Lela dulu, Bu Kresna, Bu Sempa, Bu Ari, atau siapa? Bu Esti, Bu Hafsah, atau Bu Ani? Bu Ani Lubis, Ella silahkan kali siapa ya. yang akan. Ya, Baik, silahkan Bu Ella. Lela. Mangga. Baik, terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marsukin untuk sharingnya ya, yang tadi menyampaikan mengenai kebersamaan sebagai modal kita gitu ya. Pak, ini saya tertarik, ini Bapak tadi kan Bapak sampaikan bahwa inscript, nulis jadi duit, terus beyond the writer apa ya Pak ya. Nah Iya, itu untuk bidang kepenulisannya sendiri, jadi Bapak akhirnya mengikuti yang mana Pak? Apakah dari pendidikan tersebut diceritakan dalam sebuah buku atau pengalaman inspiratifnya gitu dibukukan atau seperti apa Pak? Terima kasih, mungkin itu sedikit saja. saya langsung Pak Sugeng. Ya, silakan, silakan Pak Marsukin langsung. Ya. Oke, baik Bu Lele ya. Jadi kenapa saya masuk di nulis jadi duit, kemudian melalui di inscript itu, karena saya itu ahli dalam menulis. Saya hobi dalam menulis. Ada beberapa buku saya yang sudah
terbit. Nah, saya itu mulai menulis sejak tahun 2010, 2012, 2013. Di mana setiap saya menamatkan di madrasah itu saya usahakan 1 eksemplar buku harus terbit, 1 karangan buku. Nah itu. Kemudian dengan adanya nulis jadi duit ini, saya terinspirasi loh. Gimana ini Teh Hindar ini kok ngajak saya ini katanya nulis jadi duit. Nah, saya berangkat dari situ. Coba tulisan-tulisan saya yang ada saya kemas, kemudian saya kirim ke NJD, mungkin di situ saya akan menikmati hasilnya. Akan tetapi, Bu Laili, saya sudah menikmati hasil dari buku saya, dari tulisan saya. Di mana tulisan saya dulu di tahun 2012, 2017 itu ada teman saya dari Bandung namanya Bu Indah Efriliati PhD. Indah Efriliati PhD, beliau punya satu yayasan, buku saya diperbanyak di sana. Di mana judul buku saya itu adalah Sedikit Kata Ribuan Tetesan Air Mata. Itu cerpen yang saya buat untuk anak-anak yang lulus di SMP atau di MTS. Saya masuk di NJD ini karena saya hobinya menulis. Makanya mumpung ada sebuah komunitas yang dibangun oleh Teh Hindari Mastuti, saya masuk dah di situ. Itulah sekilas yang bisa saya jawab kepada Bu Laili. Bagaimana? Kalau Terima memang kasih, kurang. Terima kasih Pak Marzukin sudah menjawab pertanyaan Bu Lela ya, Bu Lela, bukan Bu Leli. Ya, Oh, Bu Bu Lela. Laila. Saya ingat Iya. anak saya namanya Laili. Iya, beda dikit Pak I sama A. Ada saya Laili Iya. kebetulan. Bagaimana Iya. Bu Laila? Oke, terima Iya, kasih. Masih ada lagi di pertanyaan lanjutan, Bu Lela? iya, Pak. Jadi tadi cerita mengenai buku, tadi Bapak itu ceritanya mengenai apa? Kalau boleh Pak, jadi menarik nih. Menarik, ingin tahu ceritanya apa yang Bapak tulis gitu kan. Dan pasti kalau sampai diperbanyak seperti itu kan memberikan manfaat ya Pak ya, nilai-nilai inspiratif atau manfaat Iya. untuk pembacanya. Baik, Kasih baik. Pak. Bu Laila, baik. Terima kasih. Ini akan membongkar semangat saya lagi. Hmm. Pertanyaannya, kenapa Bapak ini mengangkat sebuah cerita? Contoh, sedikit kata ribuan tetesan air mata. Kenapa saya mengangkat sebuah cerita itu? Dulu, saya mengangkat cerita itu dulu di masa siswa saya. Karena kan dulu masa ujiannya ada paket, Bu Laila. Hmm. Ingat ya, ada paket A, paket B, paket C. Nah, Hmm. lantas ada salah seorang guru yang mengatakan bahwa, tolong kamu ini rajin-rajin menjawab, rajin-rajin belajar. Kalau kasihan kamu kalau tidak lulus, karena sekarang ada 3 paket. Salah satu kamu tidak bisa menjawab, maka kamu akan tidak lulus. Dengan kata-kata itu, maka siswa yang 120 waktu itu saya ngajar di MTS, 120 orang itu menangis, takut. Nah, sehingga saya membuat sebuah judul namanya Sedikit Kata Ribuan Tetesan Air Mata. Kata-kata seorang guru itu saja. Dan itu adalah salah satu tema yang saya angkat. Hanya gurunya mengatakan, rajin-rajin belajar, kasihan kalau kamu tidak lulus. Anak sudah takut dengan adanya paket A, paket B, dan paket C. Itu, Bu Laila, dasar saya. Bagaimana? Terima kasih, Pak. Nah, Terima kasih, cukup menarik, Pak. Buku yang lainnya lagi apa, Pak? Ada buku yang lainnya. Buku saya yang lainnya itu adalah yang baru-baru ini loh. Baru tahun 2026. Ya, saya 2025 itu diterbitkan oleh PT Babat Bumi Malang. Itu saya storytelling. Nah, jadi itu ada healing kita. Ada sebuah cerita yang saya angkat itu dengan tema, saya mengangkat itu seorang yang datang dari pebukitan. Nah, datang dari sebuah gunung, dia datang ke rumah itu cinta seorang murid terhadap gurunya. Cinta seorang murid terhadap gurunya. Kenapa saya katakan demikian, Bu Laila? Saya mengangkat tema ini
adalah murid saya di Gunung Rinjani, Bu Lela, Hmm. Tembeang Putih, Kecamatan Wanasaba. Kita satu kecamatan, tetapi desa yang berbeda. Karena cintanya kepada saya sebagai gurunya, dia datang ke rumah saya untuk bersilaturahim. Itu kenapa bisa terjadi? Karena pendekatan dengan hati, pendekatan dengan cinta. Pendidikan, kalau tidak ditanamkan dengan adanya cinta kepada murid, maka materi yang akan diajarkan tidak akan bisa diterima oleh siswa. Bisa sebisa, tetapi sedikit. Tetapi kalau anak kita sudah bisa kita ambil hatinya, maka apapun yang kita berikan, anak atau siswa itu akan senang kepada materi yang kita sampaikan dan cepat dipahami. Oke, itu saja Bu Lela. Baik, terima kasih Pak Marsukin. Terima Sama-sama kasih Bu Pak Lela. Marzuki, terima kasih Bu Lela juga ini sudah mengajukan pertanyaan yang sangat menarik dan membuat penasaran lebih tahu apa saja karya Pak Marzukin. Selanjutnya siapa yang ingin mengajukan pertanyaan? Mangga, Bu Kresna, Bu Santa, Bu Hari, Ya, mengajukan. saya Pak. Silakan Bu Hari. Mangga, mangga. Waduh, siap-siap Bu Ari. Ya, terima kasih Pak Masrukin. Pak Marsukin, aduh, salah lagi saya nyebutnya ya. Nah, mulanya satu Saya salah. benar-benar waktu itu baru waktu pertama kali Pak Marsukin masuk ke NGD, terus terang kan saya nih udah jadi ketuanya nih, sampai kaget juga. Benar-benar Bapak itu senada sama Teh Indari ya. Apa namanya? Meletup-letup, meletup-letupnya hebat sekali gitu. Nah, terus kemudian karena Bapak juga punya punya pikiran yang sama seperti waktu saya masuk NGD pertama kali, yaitu dengan nulis akhirnya bisa jadi duit itu kan, karena judulnya itu ya, nulis jadi duit. Iya, betul. Itu juga pikiran saya pertama kali, tapi memang setelah saya nulis beberapa kali emang masih buntut ya, yang belakangnya tuh buntu. Buat saya sih nggak apa-apa ya, karena memang saya menulis tujuan utamanya bukan semata-mata itu, tapi semata-mata untuk meninggalkan warisan gitu, warisan ke generasi penerus itu. Nah, kemudian akhirnya saya dihubungi lagi oleh mantan coach saya yang di MSGA itu. Dan saya pikir karena Pak Marsukin juga punya punya apa namanya punya pikiran seperti saya waktu awalnya masuk ke situ, maka saya ngajak Pak Marsukin untuk ikut mendengarkan ya. Iya. Dan saya yang kaget itu tiba-tiba Pak Marsukin udah jadi presiden author. Waduh, sangat kilat sekali gitu. Nah, itu gimana ceritanya, Pak? Oke, terima kasih. Sudah, Bu Ari? Ya, ya. Oke, terima kasih. Saya berangkat dari NGD lah, dari Teh Indari Mastuti. Sehingga saya mengangkat kebersamaan modal untuk meraih impian. Modal saya itu kebersamaan bersama Teh Indari, Bu Ari, Bu Lucy, dan teman-teman pokoknya semua. Ada Bu Krisna, itu yang di dalamnya itu mengajak kita semua. Dari situ saya berawal, maka masuk diundang oleh Bu Ari. Setelah saya mendengarkan itu kuas fatwa ya, setelah saya mendengarkan penjelasan, padahal itu singkat loh. Saya pertengahan, hampir saya katakan saya pertengahan. Tetapi dalam benak saya mengatakan saya harus bisa. Nah, di situ saya coba-coba untuk menjawab pertanyaan dan mengajukan pertanyaan. Ternyata presiden author ini mendunia katanya. Sementara saya sudah punya impian sejak dulu karena saya hobinya menulis Bu Ari. Itu seandainya saya mau cerita dulu. Ini Dek, saya bilang sama istri saya di rumah loh. Seandainya saya hidupnya di Jakarta mungkin sudah banyak buku saya yang terbit Dek. Sayang saya kita ini ada di Lombok. Nah, melalui komunitas inilah saya harus berusaha dengan menjaga kebersamaan. Itulah kekuatan yang diawali oleh Inskrip bersama Teh Indari dan Bu Ari, termasuk teman-teman semua. Itu ceritanya Bu Ari.
Oh iya Pak. Ya terima kasih. Saya juga sampai bener loh sampai coach saya itu nelpon saya kaget tiba-tiba Pak Marsukin yang baru ikut itu istilahnya baru ikut webinar cuma di Yang belakang begini, gitu bisa masuk gitu kan sampai coach Fatwa itu tanya sama saya emang Bu Ari ngomongnya gimana? Saya nggak ngomong apa-apa Pak saya bilang saya nggak ngomong apa-apa saya cuma ngundang aja ikut dia iya. ikut saya bilang gitu karena saya lihat dia punya potensi saya bilang gitu ya Begini juga Bu Ari. gitu hebat Ah, tapi kan begini juga. Saya kan sudah banyak buku. Artinya buku sudah banyak yang tersimpan di laptop saya. Terus buku saya yang judulnya Harapan dan Sirna. Cobalah bismillah, saya mulai dari masuk di sini di kuas fatwa ini yang saya diundang oleh Bu Ari, nanti kesempatan saya untuk masuk di situ ada buku saya Harapan dan Sirna. Nah, mudah-mudahan saya inginnya pokoknya buku saya itu harus bisa masuk di situ dengan arahan dari Teh Hindari bersama Bu Ari yang hebat, selalu semangat dan memberi manfaat untuk umat. Itu, terima kasih. ya terima kasih Pak ya itu aja Pak Sugeng makasih Terima kasih Bu Ari. Masih ada lagi pertanyaan? Nah, sambil menunggu Ibu dan dunia yang lain mengajukan pertanyaan, saya mohon izin untuk mengajukan pertanyaan ke Pak Marsukin, ini penasaran. Oke, Nah, monggo, monggo. Sila, sila. betapa produktifnya tadi juga disinggung bahwa Pak Marsukin itu sebenarnya hobi menulis sehingga punya tadi ya database naskah yang banyak sehingga dan punya kebiasaan tadi menulis setiap hari itu tadi merasa penasaran ketika sibuk tuh aku belum menarikan memainkan jari-jari saya di atas keypad di atas ini. Nah, Bapak mulai belajar nulis itu tahun berapa dan dulu tuh awalnya bagaimana Bapak belajar menulis Pak Marsukin? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Sugeng. Saya cerita dulu sejak cerita mundur, alur awalnya ya. Nah, jadi saya pakai alur maju, bukan alur mundur. Masa SMA, saya bawa buku dulu kecil, kayak notas kecil itu loh. Pak Sugeng kenal ya? Kayak ini besarnya, notas. Nah, di situ saya dalam satu garis buku itu dua tulisan, dua kalimat. Itu dua kalimat yang saya tulis. Bahkan sempat juga ketika saya berkirim surat kepada si cantik yang sekarang di rumah, itu saya bikin sebuah bunga-bunga, di bunga itu saya isi tulisan-tulisan indah. Dan saya hobinya membaca puisi juga. Tulisan saya pernah juara 1 loh tingkat provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya, saya juara 1 baca puisi. Diundang masa saya SMA. Terima kasih yang sudah tepuk tangan. Kemudian dari sejak kapan Pak Marsukin itu bergelut di tulisan ini? Saya nulis itu sejak saya menjadi guru Pak Sugeng. Bahkan saya mulai berkembang itu di tahun 2010. Kenapa saya katakan saya mulai di 2010 itu? Kalau saya kan guru bahasa loh. Saya guru bahasa Indonesia bukan bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia itu selalu cerita, cerpen. Nah, kemudian di dalam cerpen tersebut siswa kita arahkan, kita ajari bagaimana dia bisa untuk menemukan unsur-unsur intrinsik. Unsur intrinsiknya itu kan ada tokoh, ada tema, ada latar, alur, dan lain sebagainya. Nah, saya buatlah sebuah buku dari nama siswa saya itu sendiri. Bagaimana karakternya, bagaimana ininya, ini semua. Lalu, nah coba sekarang baca buku cerita saya. Cerita temanmu yang sudah pergi, saya bilang. Yang sudah meninggalkan kita. Yuk kan ini kakak kelas saya ini Pak Guru kata, itulah yang disebut dengan tokoh. Lalu bagaimana perasaan temanmu di situ? Itulah yang disebut dengan karakternya seperti itu. Nah, di 2010 itulah saya mulai. Makanya saya sendiri kalau dalam menyampaikan materi pembelajaran saya, Pak Sugeng, saya kadang mengajak siswa
untuk ke perpustakaan untuk menemukan buku-buku cerita tentang saya, ada buku biografi, ada buku antologi puisi, antologi cerpen yang sudah saya buat bersama PT Babat Bumi Malang. Itu ada di lantai atas, itu di perpustakaan. Itulah ceritanya Pak Sugeng, kalau kurang mohon dimaklumi karena saya masih belajar, ampure gitu. Ampura, ampura. Ya, baik. Ini terima kasih. Ini ada 3 hal menarik nih yang saya simak dari paparan Pak Marzukin. Yang pertama, bahwa tadi Pak Marzukin selaku guru bahasa Indonesia itu mengedepankan teladan, bukan hanya ngajari, bukan hanya menyuruh, tapi memberi contoh. Yaitu Betul, betul. Pak Marzukin dulu menulis ini. Yang kedua, bahwa ada korelasi antara ini menulis dengan gemar membaca. Semakin banyak membaca itu semakin ini banyak bahan untuk ditulis, lebih peka, lebih terampil. Yang berikutnya tadi bahwa ini menunjukkan kepada siswa. Contohnya apa? Bukan hanya diomongan, bukan disuruh, tapi ini loh, saya sudah ada karya yang sudah diterbitkan, mengajak siswa untuk sekaligus dua, membaca tentang cerita, tentang keterampilan nanti untuk storytelling, kemudian juga ini loh contoh buku karya saya ini itu memberikan inspirasi yang bagus. Nah, saya masih tersisa satu pertanyaan. Dulu Pak Marzukin itu belajarnya otodidak atau memang ikut sebuah ini apa misalkan pelatihan menulis atau ada pembelajaran yang Oh, lain, magang kepada penulis yang sudah senior atau bagaimana Pak Marzukin? baik. Terima kasih banyak Pak Sugeng. Semakin membuka apa yang pernah terjadi sama saya. Di tahun 2010 itu 2014 itu ada buku saya mau dibedah. Itu kita bedah di Lombok Timur di SMPN 2 Mas Bage. Itu ada dari Sebagai Jakarta. ya, ya. Itu hujannya Masya Allah luar biasa. Saya kejar itu karena buku saya dibedah di sana. Ya, waktu itu antara cinta dan dusta. Judulnya antara cinta dan dusta. Saya kejar sampai di Mas Pagi, hujan deras, lalu saya punya buku masuk dalam jaket saya, sampai di situ sudah ada 40-50 audien yang menunggu kehadiran Marzukin MR. Waktu itu saya ketemu sama beliau melalui media, melalui pertemuan. Waktu itu kan belum begitu membludak atau viral, media belum. Nah, setelah itu ternyata Pak Sugeng banyak pertanyaan-pertanyaan seperti ini, namun di situ bagaimana Bapak, seperti ditanyakan macam-macam lah. Saya oper balik kepada audien. Sekarang saya tanya kepada Bapak, Ibu yang bertanya. Ketika ada bak mandi yang Bapak Ibu buat, pertanyaan saya, ada air masuk kan? Itu yang pertama. Ada air masuk, kita masukkan dalam bak yang baru itu. Pertanyaan saya, apakah Bapak Ibu langsung mandi atau tidak? Dipakai mandi atau tidak? Jawabannya, ya enggak Pak, harus kita bersihkan dulu. Nah, inilah namanya bedah buku. Apa kekurangan-kekurangan di sini kita selesaikan bersama. Terkait dengan pertanyaan Pak Sugeng masalah apakah otodidak atau bagaimana? Ya otodidak, belajar sendiri. Saya tidak pernah ikut kecuali di tahun 2016 Pak Sugeng. Saya ke UNY, Universitas Yogyakarta. Ikuti karya ilmiah remaja di 2016. Ada sertifikat saya. Nah, 2016 itu saya diikut karya ilmiah remaja. Sementara di situ saya bawa juga buku karangan-karangan saya, Pak. Saya tunjukkan. Sehingga dari situlah saya kenal namanya Indah F. Riliati, PhD. Sebagai narasumber waktu itu. Ini buku saya, Bu, ada sekian. Ku kejar impian denganmu. Sedikit kata ribuan tetesan air mata. Kemudian ada buku saya, Untuk Apa Kau Mengejarku. Ini ada 3 buku. Bagaimana kalau ini? Nah, dari situlah saya dikenal. Kemudian saya belajar terus, ya Allah, berdoa. Kapan saya ketemu sama orang-orang hebat? Di sisa-sisa umur saya ini, mumpung saya masih semangat. Usia boleh tua, tetapi semangat dalam berkarya
tetap semangat bagi saya. Saya jaga terus itu Pak Sugeng. Mungkin itu, kalau kurang silakan ditambah. Nah, terima kasih Pak Marzuki. Wah, ini keren banget ini. Jadi memang ada passion, ada kesenangan di sana sehingga eh, menggunakan apapun yang memungkinkan menjadi peluang pembelajaran, kemudian selalu praktek, praktek, praktek akan ini menjadi kebiasaan yang sangat baik. Nah, sebelum saya Satu mengajukan lagi. pertanyaan, karena saya ini penasaran ini saya ingin, tapi barangkali biar saya nggak memborong pertanyaan ini, barangkali dari Bu Baik, Pak. Kresna juga Iya. mengatakan mengajukan pertanyaan nanti sebelum saya kalau waktunya masih cukup saya kejar lagi untuk mengajukan pertanyaan. Iya, Silakan Bu silakan. Kresna. Terima kasih Pak Sugeng. Assalamualaikum Pak Marsukin. Aduh, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Hebat wabarakatuh. tipsnya, terima kasih tips menulis. Saya baru mulai Pak, baru mulai 2 tahun ini menulis. Iya, kalau boleh tahu Pak, waktu yang tepat untuk menulis itu hari jam-jam berapa Pak? Atau Bapak setiap saat menulis atau bagaimana Pak? Baik. Sudah cukup, Bu Krisna? Cukup. Sudah, silakan saya langsung aja Pak. Oke. Saya menulis itu tidak berbicara tentang waktu. Hmm. Hanya contoh. Ada kemarin tadi di kelas loh. Saya berbicara tentang puisi diapan dan puisi prismatis. Tadi di kelas 8 saya ngajar, kemudian ada siswa yang sedikit lah saya lihat dia berbicara dengan temannya, itu muncul pikiran saya, canda akan menjadi sebuah karya. Karena saya lihat dia bercanda. Nah, saya tulis, canda akan menjadi sebuah karya. Jadi berbicara waktu Bu Krisna, kalau ada waktu itu misalnya keluar main, sudah saya mulai pegang HP, pikir terus. Setiap ada yang saya lihat atau yang saya temukan konflik, harus ada cerita. Pada diri saya banyak cerita. Saya orang yang hidupnya dihina. Saya orang yang hidupnya betul-betul di dilema, ditunjukkan macam permasalahan. Sampai dikatakan saya makan uang haji, betul. Tetapi saya tidak pernah begitu. Ya, serah sama yang Allah. Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, Allah maha melihat, saya jalan. Ternyata orang yang mengatakan seperti itu, sudah mudah-mudahan selamat dalam kubur surga bagian. Karena saya tidak pernah. Jadi itu setiap ada masalah, saya harus jadikan sebuah cerita. Contoh lu juga Bu Krisna, saya seorang pedagang mie, kepala sekolah, guru, di tahun 2005 saya sudah menjadi jual mie. Anak-anak saya, pedagang-pedagang saya harus menjadi sarjana dari hasil mie kuah. Itu ada buku saya. Sarjana dari hasil mie kuah. Seorang pedagang emperan. Itu di Pringgabaya. Alhamdulillah anak saya yang nomor 1 sekarang sudah job di klinik Diva. Anak saya bidan. Kemudian anak saya yang kedua sudah kerja, dapat P3K, belum penuh waktu, itu sudah lulus di kantor camat Wanasaba. Anak saya yang ketiga sudah masuk semester 6 di Undikma. Jadi kenapa? Karena kesungguhan, keikhlasan, apapun tantangan-tantangan dan gelombang, terima dengan ikhlas, serahkan sama yang Maha Kuasa, pasti akan mendapat suatu balasan yang disebut dengan bahagia bersama keluarga. Itu buku saya, Bu Krisna. Ada lagi? Bu Kresna, ada lagi pertanyaan? Sorry, Ibu-ibu yang lain ada pertanyaan? Nah, sambil menunggu ibu-ibu lain mempersiapkan pertanyaan, saya ngajukan pertanyaan lagi, Pak Marsukin ya. Ya, Ngirit. ini sukma matur tampi asih. Nah, ini apa Pak? Kalau genre penulisan Pak Marsukin ini lebih ke sastra ya, lebih ke seperti tadi nulis puisi, nulis cerpen, mungkin apa yang lain, atau juga menulis misalkan feature apa itu kisah perjalanan atau apa begitu yang sifatnya itu bukan fiktif tapi sebuah cerita nyata atau bagaimana Pak? Ini genre yang dipilih Pak Marsukin atau menulisnya luas banget genre yang dipilih? Saya ya, yang saya tulis itu kan jenis cerita-cerita itu yang ada yang ceritanya
non fiksi, kemudian ada yang fiksi. Nah, jadi saya lebih banyak kepada yang non fiksi karena langsung kenyataan yang kita alami, yang dialami oleh para tokoh-tokoh yang ada. Itu saya lebih banyak ke sastra. Jadi prosanya, nulis-nulis novel itu. Bahkan namanya Pak Sugeng kalau saya mau buatkan puisi bisa jadi juga. Nama Bu Krisna. Jadi ada buku saya namanya itu kumpulan ya. Jadi akronim, saya akronimkan semua nama-nama itu. Contoh Ibu Ari. Kata Ari itu sudah saya gabung, saya bikin jadi sebuah puisi. Allah telah menjanjikan kepada kita. Nah ini, kata A itu, Allah menjanjikan. Apa yang dijanjikan oleh Allah? Rindu. Rindu apa? Surga. Insya Allah kita akan bersama. Nah, jadi bisa saya gabungkan nanti. Makanya saya mengatakan di tempat saya kerja, tidak ada orang yang tidak senang, mohon maaf. Karena saya banyak guyon, banyak sama teman-teman senangnya, ya bikin guyon itulah. Jadi intinya Pak Sugeng, saya nulis cerita, cerpen. Itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Marzukin. Barangkali ada lagi pertanyaan dari Ibu dan Bapak? Ibu-ibu, ini ibu-ibu semua ya. Ini bapaknya hanya Pak Marzukin dan saya ini. Iya, berdua Tapi itu. ini live, moga-moga nanti juga ditonton yang dari rekamannya di Facebook. Nah, ada lagi Pak, pertanyaan? Ya, menambahkan silakan. sedikit pertanyaan ini karena Silakan Bu ternyata Lela. Pak Marsukin ini banyak sekali ceritanya. Jangan-jangan bukunya juga udah berapa puluh ratus gitu ya Pak ya? Dan rata-rata itu maksudnya beragam gitu ya Pak. Ada cerita mengenai kenyataan gitu kan, pengalaman, ada bikin apa puisi ya dari akronim. Itu. Nah, itu gimana Pak membangun biar saya mah sukanya kan jadi macam-macam gitu kan bervariasi. Apa karena memang tergantung mood gitu ya Pak ya, tergantung lagi senengnya bikin ini, ya udah bikin puisi misalnya. Gimana Pak menarik di perjalanannya? Oh ya Bu Laila, ini mancing saya ini. Ya, begini, saya bikin cerita itu Bu Laila, ada puisi, bukan berbicara masalah ratusan buku. Kalau kita berbicara ratusan, ya jelas. Satu madrasah itu kadang-kadang pesan buku saya sampai 100 eksemplar. Belum lagi Judul bukunya. judul buku saya itu kan judulnya tentang antara cinta dan dusta. Itu dipesan sampai kadang-kadang ada yang pesannya 100, ada yang 50, ada yang 30, Mas Pan. Nah, buku saya antara cinta dan dusta ini Bu Lela lokal. Kenapa saya katakan lokal? Belum ber-ISBN. Kenapa? Karena saya belum menemukan orang hebat seperti Bu Laila, seperti Bu Indah, Bu Tehindari, itu belum saya temukan. Sekarang saya temukan namanya Kuas Fatwa. Nah, disitulah saya mencoba untuk menitipkan buku saya yang terbaru, Harapan Nan Sirna. Jadi biar dikenal oleh dunia, katanya Pak Fatwa di situ. Saya cobalah, karena cita-cita saya pernah mengatakan, seandainya saya di Jakarta, sudah banyak kita punya buku yang sudah ber-ISBN. Ini sayang Pak Marzukin ada di Lombok, saya bilang, tetapi syukurilah mungkin ini jalan kita untuk bersama-sama meraih sebuah impian dengan kebersamaan. Itu adalah modal kekuatan kita. Itulah Bu Lela. Wah. Baik, terima kasih Pak Keren banget, Marzukin. keren kali ini. Ini masih Sampai ada waktu. Jadi Pak Sugeng nanti lama-lama sharing bagaimana cara menjual buku biar laris. Ya, beyond sell. Nanti Tehindari punya itu, Tehindari. Oke, baik, terima kasih nih. Masih ada lagi pertanyaan, kita masih punya waktu. Kalau belum ada pertanyaan, saya nyusul pertanyaan berikutnya ini. Boleh, karena moderator biar suasananya hidup, saya ngasihkan pertanyaan. Begini Pak Marzukin, bahwa menulis itu tadi kalau saya perhatikan paparan Pak Marzukin itu juga dibangun dengan kebiasaan. Nah, ini bagaimana Bapak menjaga keistiqomahan, keajekan untuk bisa selalu
menulis ini. Seperti saya itu tantangannya kan moody gitu ya. Saya nggak bisa jaga mood. Kalau pas pengen nulis, nulis banyak sekali, banyak cerita, banyak kisah perjalanan dan sebagainya. Iya. Saya nulis buku untuk bahan ajar, bahan pelatihan, tapi kadang pas nggak mau nulis ya nggak mau. Nah itu kira-kira Oh iya. bagaimana? Barangkali Pak Marsukin bisa sharing ini ya kiat atau rahasia bagaimana untuk menjaga keistiqomahan kita agar bisa tetap menulis itu. Iya. Terima kasih Pak Baik. Marsukin. Terima kasih Pak Sugeng. Itu adalah pertama kemauan dan kita harus konsisten. Kalau kita menunggu waktu luang kita, tidak akan pernah terjadi sebuah tulisan. Kalau kita menunggu loh, saya nunggu waktu luang dulu baru nulis. Kalau itu yang kita pakai, kapan bisa jadi? Manfaatkan, mumpung ada waktu, saya terus nulis. Nah, padahal cucu saya loh, banyak ada cucu saya juga kan sedang ini mau ini, ya sudah silakan. Saya kasih dia ini, langsung saya nulis. Misalkan saja dia mau HP ini, itu ada sama Mbak. Saya bilang ambil sama Mbak. HP ini ada di situ. Nah, setelah diambil HP, saya pegang laptop. Saya menulis, bahkan belum saya pindah ke laptop, Pak Sugeng, saya harus tulis dulu dengan menggunakan manual, tangan dulu. Apa tujuannya? Supaya diingat. Kalau kita skripsi, kalau dibuatkan sendiri oleh orang lain, kita bisa jawab, Pak. Kalau kita yang bikin sendiri, kita tulis, langsung masukkan di laptop, sudah. Apapun pertanyaan, itu karena kita yang punya, kita bisa jawab. Mood bagi saya, semangat, Pak. Jangan menunda waktu, jangan menunda kesempatan itu. Tetapi dulu guru saya ingat Pak Sugeng, maaf cerita. Guru bahasa saya yang bukan bahasa, ini mantan guru saya. Beliau bukan ahli bahasa. Kalau mau bikin puisi katanya kita harus cari tempat yang sepi. Ini kata guru saya dulu. Ternyata sekarang tidak juga perlu ke tempat yang sepi. Cuma itu adalah sebagai bagian dari ekstrinsiknya, lingkungan sosial budayanya. Nah, di mana-mana kita membuat puisi, kalau memang itu adalah bagian dari hobinya kita, jadi dia. Jadi tidak perlu kita, hanya waktu. Jangan kita tunda waktu kita, Pak Sugeng. Mumpung ada kesempatan, kapan lagi loh? Kan niat kita ibadah. Tulisan ini kita mau ibadahkan kepada anak dan cucu kita. Jadi kesempatan untuk menulis ada tulis saja. Tidak sekarang, mungkin besok. Tidak besok, mungkin seminggu lagi. Tidak seminggu, 1 bulan. Ketika kita telah tiada, tulisan tidak akan pernah hilang. Itu wajib akan dibaca oleh anak dan cucu kita. Itulah amal ibadah kita. Apalagi dengan NGD dan menjadi seorang resident author, dibayar oleh komunitas itu sendiri. Terima kasih, Pak Sugeng. Terima kasih, wah luar biasa. Terima kasih Pak Marsukin nih sharing ini pengalaman juga tips ya, kiat-kiatnya bagaimana mempertahankan ini semangat untuk tetap terus menulis apapun hambatannya ternyata itu tetap ada solusi apabila kita memang sudah fokus Ada untuk waktu kita, Pak. komitmen menulis ya. Oke. Baik, ada lagi pertanyaan? Kita masih punya sedikit waktu sebelum saya nanti Oh, mempersilahkan. mau menambahkan boleh Pak. Silakan, silakan Bu Ari. Enggak, Bu Ari. Saya bikin Ya. aku kaget ini, Bu, takut sekali Bu Arya maju. Bentar. Benar Silakan ya Bu Ari. tadi. Enggak. Iya. Ya terima kasih Pak Sugeng. Benar kata Pak Mas Rukin ya bahwa nggak nunggu mut-mutan ya. Saya juga dulu di awal saya menulis sebenarnya saya menulis cuma karena tugas ya, karena memang saya diberi tugas harus selalu menulis gitu. Waktu pertama kali saya menulis itu, karena saya harus setiap saat menulis, menuangkan kegiatan dalam eh, ke webnya kantor gitu. Jadi itu menulis karena tugas. Lama-lama jadi terbiasa, Pak. Jadi terbiasa, terus setiap ada hal yang berhubungan dengan kegiatan saya tulis gitu loh. Karena sudah terbiasa, setiap ada kegiatan saya tulis, setiap ada kegiatan saya tulis gitu ya. Saya bikin tulisan.
Tapi memang tulisan saya waktu itu belum belum ini banget lah ya. Nah, mulai menanjaknya setelah saya memang setelah saya bertemu dengan Teh Hindari langsung gitu. Saya kebetulan setelah masuk di NJD, akhirnya saya main ke rumahnya karena saya pikir oh sama-sama di Bandung ya, saya bersilaturahim. Disitulah saya dapat kata kunci, bukan kata kunci ya, istilahnya kunci bagaimana bisa menulis dengan cepat gitu. Karena memang saya masih kesulitan menulis waktu itu. Untuk memulainya tuh waktu saya bikin buku pertama saya itu bedah manfaat teknologi nuklir itu adalah eh, apa namanya melalui itu ya grupnya Coach Fatwa itu Hafasa Academy itu karena ada tantangan menulis menjadi buku dalam 21 hari gitu. Saya tertarik dan akhirnya saya ikut dan akhirnya bisa terbit buku pertama saya dengan susah payah karena memang saya belum belum terbiasa untuk menulis satu buku gitu. Nah, kemudian ini cuma sedikit tips ya. Setelah bertemu Teh Hindari itu memberikan saya tips yang sangat bermanfaat sampai saat ini. Yaitu, Bu Ari kalau mau mulai nulis, gak usah repot. Kalau kan Bu Ari kan lebih banyak berbicara. Saya bilang sama Teh Hindari, saya itu lebih banyak ngomongnya gitu. Kalau ngomong saya bisa lancar cepat, tapi kalau untuk nulis mulai bingung saya menyusun kata-katanya. Bu Ari jangan bingung, Bu Ari ngomong aja, direkam, kemudian hasil rekamannya ubah ke teks, serahkan pada AI, pada chat GPT. Nggak usah dilihat dulu itu hasil rekaman converter teksnya itu. Setelah diserahkan ke chat GPT, dia olah sehingga agak enak dibacanya, barulah masuk di situ. Pribadi saya baru masuk di situ. Sebagai pengoreksi sekaligus benerin ini harusnya begini, ini harusnya disitulah masuk nyawa saya. Nyawa saya ketulisan itu masuknya lewat situ dengan asisten si ChatGPT itu. Nah, akhirnya sampai sekarang saya lakukan itu. Makanya setiap ada kegiatan apa-apa selalu saya rekam itu apa? Supaya mudah saya menyusunnya gitu kan. Saya nggak mungkin mengingat-ingat ya yang diomongin tadi apa, yang diomongin apa. Yang pintar mengingat itu kan komputer ya, hard disk. Makanya hasil rekaman itu biasanya saya convert ke teks, kemudian saya masukkan ke ChatGPT supaya tersusunnya enak dibaca, baru di situ masuklah nyawa saya di situ. Saya jadi punya asisten pribadi ChatGPT dan saya sebagai bosnya. Nah, untuk memasukkan nyawanya, jadi seperti seperti halnya Allah kalau mau apa namanya kita baru masuk di kandungan orang tua kita misalnya ke ibu kita kan kemudian ditiupkan roh tuh sama Allah pada seperti itulah kira-kira prosesnya proses menulis saya saat ini jadi saya masukkan dulu tuh ceritanya itu tulisan yang katakan hasil rekaman itu adalah apa namanya benih bibit saya masukkan ke kandungan itu ChatGPT baru di situ saya tiup begitu dia keluar berbentuk baru di situ saya tiupkan roh saya gitu maksudnya model saya menulis dan lama-lama ChatGPT itu ngerti model saya nulis tuh kayak apa jadi sekarang lebih mudah lagi begitu saya masukkan yang keluar itu udah langsung nyawa saya di situ di tulisan itu udah langsung apa yang mau saya sampaikan gitu paling koreksi dikit-dikit koreksi itu salah satu tips yang mungkin buat yang buat bapak ibu lainnya bagaimana caranya menulis gitu menulis biar cepat ya seperti itu jadi kita eh, pegang ChatGPT itu jadi asisten pribadi kemudian kita jadi bosnya seperti halnya direktur sama sekretarisnya kan coba bikin surat ini dia bikin nanti kan kita koreksi sesuai dengan maunya kita nah seperti itulah ya, itu mungkin Pak tambahan dari saya. Baik, terima Makasih. kasih lagi Bu Ari atas ini tambahan tipsnya untuk bagaimana menulis
sekarang menggunakan teknologi sebagai pendukung sehingga lebih lebih cepat. Ya. Baik, sebelum saya tutup, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Marsukin dan Ibu Aris, dan Ibu semua yang sudah hadir, Bu Lela. Ini karena Bu Lela ikut Zoom di grup yang lain. Untuk kata penutup, siapa yang akan menyampaikan, Bu Kresna atau Bu Sempa? Untuk Sempat ini kira selaku pengurus komunitas pensiunan inspiratif. Bu Kresna, monggo Bu bersempat Kresna. ya, bersempat, ada bersempat. Bu Sempa, halo, Bu Sempa. Ya. Mungkin Bu Kresna aja, Halo monggo Pak, biar biar ya. Bu Krisna Oh aja iya, Pak. Sorry, saya sambil kegiatan lain nih, silakan Bu Krisna atau Bu Lela oh aja. iya, Ya, iya, silakan Bu iya. Kresna. Salam. Ya, Ya, makasih. Terima kasih Bu terima Sempa. kasih Pak Sugeng. Pertama-tama terima kasih Pak Marsukin yang telah berkenan mengisi acara TIO yang dengan cepat sekali waktu saya menawarkan Pak Marsukin sebagai narasumber, Pak Marsukin dengan cepat sekali menanggapi dan beliau Pak Marsukin merupakan narasumber ke-47 tidak salah di TIO ini. Terima kasih sekali Pak Masya Marsukin. Allah. Iya. Terima kasih. Sama-sama, Kita sama-sama. bisa berjumpa kembali minggu depan dengan narasumber dari Ibu Siti Astiah hari Rabu jam 2. Sekali Iya, lagi terima kasih Pak Masuki. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum iya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Kresna yang juga sudah memberikan kata penutup selaku pengurus komunitas pensiun inspiratif, Foto bersama khususnya belum, untuk Pak? program TIO. Bagaimana foto dulu, foto bersama? Siapa yang ini mau ambil foto dulu, Bu Ari kah? Iya, iya. Nah, Silakan Bu Ari, ambil foto dulu. nah, Ibu-ibu yang berkenan bisa membuka kamera, mohon bisa membuka kamera karena fotonya tampak. ya. Tommy Increase, Miss Increase masih ada nggak? Ya, message Oke. group masih ada. Message group. Oke, 1, 2, 3. Saya Oke. simpan dulu. Nah, ya sekali lagi, Oke. sebentar. 1, 2, 3. Ya, Oke, terima kasih Bu Ari fotonya. Dan ini Pak Marsukin, saya sudah follow di Instagramnya, sudah saya follow. Kemudian Iya, saya cek di Facebooknya juga sudah. Ini ada, ini sudah saya add juga. Kalau berkenan, monggo saya di accept, diterima untuk menjadi salah satu teman Pak Marsukin. Monggo biar kita bisa nanti terus tersambung untuk ini kebersamaan kita, silaturahmi kita terjaga dan seperti judul atau topik yang dibawakan Pak Marsukin pada siang ini yaitu kebersamaan untuk memakai impian bersama. Saya kira ini ada kurang lebihnya. Saya mohon maaf untuk memandu acara Teaching Each Other di hari Kamis tanggal 16 April siang ini. Sekali lagi terima kasih kebersamaan kita dan semoga kita semua diberi kesehatan yang baik, amin, amin. dan men. keberkahan kita bisa bertemu lagi untuk saling berbagi pengalaman. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.